Alina melakukan sesuatu yang disuruh sama seseorang. Dan ada hubungannya sama hilangnya anaknya Mira. Apa jangan-jangan emas yang di rumah bidan itu dari Mas Noah? Ferni? Ngapain kamu ke kamar mama? Astaga, aku lupa lagi. Kamar aku kan udah pindah ke bawah sama Mas Noah. Mah? Ini Ferni. Ferni mau bicara sama Mama. Oh, mau bicara apa? Iya. Arkana gimana mah keadaannya? Udah jauh mendingan, udah nggak panas. Tadi udah makan banyak, udah minum obat. Syukur deh kalau gitu. Ferni ngerasa nggak enak aja mah. Mama jadi repot ngurusin Arkana. Enggak. Makanya Ferni cepet-cepet pulang dari kantor. Tapi syukur deh kalau Arkana sekarang udah membaik. Arkana sekarang ada di mana mah? Di kamarnya. Ya udah, Ferni ke kamarnya Arkana dulu ya mah. Mau nemenin Arkana. Tumben Ferni mau bicara sampai datang ke kamarku. Padahal biasanya kalau nggak dipanggil dia pasti males berbasa-basi dengan aku. Semoga aja Mama percaya sama alasan aku. Arkana! Mama! Arkana! Sayang Mama! Aduh. Cium dulu deh. Gimana? Arkana masih demam nggak? Enggak dong, Ma. Aku kan udah minum obat sama Mama tadi. Syukur deh Arkana udah gak demam lagi ya. Arkana, gimana kalau Mama bacain Arkana buku cerita? Arkana mau gak sayang? Boleh, Ma? Oke, Mama pilihin buku ceritanya dulu ya. Oke. Daripada di kamar ketemu Mas Noah, mendingan aku di sini aja nemenin Arkana. Nah, ini aja nih. Si Kancil dan Buaya. Kayak. Pada suatu hari, hiduplah seorang kancil. Pelayan? Pelayan? Dipanggil gimana sih? Nggak noleh-noleh? Ibu panggil saya? Iya. Daftar menu. Mana? Tunggu sebentar ya, Bu ya. Bu, maaf, ini kursi saya. Tadi saya tinggal ke toilet doang bentar. Siapa suruh ditinggal pergi? Kalau kursinya ditinggal pergi, itu berarti milik saya dong. Bu, laptop sama minum saya aja masih ada di sini. Itu tandanya mejanya udah ada orangnya. Iya, Bu. Sebaiknya Ibu pindah aja ya ke nih, meja nomor 14 kosong kok, Bu. Kamu ini jadi pelayan gimana sih? Kok malah ngusir saya dari kursi ini? Enggak, Ibu. Maaf sebelumnya, maksud saya bukan begitu. Tapi Mbak ini memang sudah duduk di sini sebelum Ibu datang. Mana? Buktinya tadi waktu saya datang nggak ada orang di sini. Aduh, ibu ini ngeyel banget sih. Aku harus bilang apa ya biar dia mau pindah? Gini Bu, tadi Mbaknya itu sebelumnya sudah duduk di sini. Nah, gimana kalau misalkan Ibu pindah ke meja lain aja yang kosong? Sama aja kok Bu nyamannya dengan yang di sini. Enggak, saya nggak mau pergi. Saya mau tetap duduk di sini. Yaudah Mbak, saya aja yang pindah. Saya bantuin aja ya Mbak ya. Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya. Gak apa Mbak. Permisi Ibu, ini buku menunya. Enggak, saya nggak mau pesan. Saya lagi nunggu orang.
Tadi katanya minta menu, sekarang bilang gak mau pesen. Ih, ngeselin banget sih nih orang. Baik, kalau misalkan nanti Ibu sudah butuh buku menu, panggil saya lagi ya Bu ya. Ya. Kenapa sih Mbak? Jamie mana sih? Kok belum balik-balik dia dari supplier? Kangen ya sama Mas Jamie. Ih, kangen-kangen enggak, Ra. Tuh loh, ada customer rese banget. Bikin kepala aku pusing tau. Biasanya kayak gini-gini kan yang ngadepin Jamie, aku mana bisa. Paling sebentar lagi juga balik Mbak. Emang siapa sih Mbak yang rese? Customer yang ibu-ibu itu. Orang dia yang salah, dia yang nyerobot, dia yang marah-marah. Namanya juga emak-emak Mbak, nggak bisa dilawan. Kasian ya, kebayang gak sih kalau misalkan jadi anaknya? Pasti dimarahin mulu sama dia. Jamie? Mama? Jamie? Ma? Duduk Ma. Iya, iya. Mama, ngapain kesini? Ya, Mama kangen sama kamu, Jamie. Kamu itu gimana sih? Ditelepon nggak dijawab, di chat nggak dibales. Ya, kan aku sibuk, mau kan kerja. Kamu itu alasan aja terus. Tapi kebetulan kamu udah datang. Kamu manajer kan di kafe ini? Kenapa kamu nggak pecat tuh pelayan kamu yang itu? Dia udah nggak sopan sama Mama. Ma, aku nggak bisa asal pecat orang gitu, Ma. Kan aku pegawai juga di sini. Lagian, kamu ngapain sih kerja sama orang? Mama kan punya kontrakan. Kamu bisa ngurusin kontrakan Mama. Kamu bisa jadi bos di sana. Bukannya malah jadi pegawai. Ya ampun, ternyata itu ibu yang rese, ibunya Jamie. Sekarang gue tahu resenya Jamie itu nurun dari siapa. Di foto itu, Mas Noah ketemuan sama Bidan Indah. Mereka ngomongin apa ya? Emas? Emas? Kok bisa ada emas? Jumlahnya 330 gram. Mungkin sekitar 500 juta. Saya rasa Kak Indah nggak mungkin punya uang sebanyak itu dulu. Ini kertas apa ya, Mas? Suatu hari, aku akan kembalikan ke pemiliknya yang sudah membuat aku melakukan dosa besar. Maksudnya semua ini, Kak Indah melakukan sesuatu yang disuruh sama seseorang. Dan ada hubungannya sama hilangnya anaknya Mira. Apa jangan-jangan emas yang di rumah bidan itu dari Mas Noah? Bu Amira. Kita udah sampai, Bu. Oh, udah sampai ya? Ya Allah, sorry. Pak, ini tipnya ya. Oh iya, makasih Bu ya. Ongkosnya sudah saya bayar lewat aplikasi ya. Iya, siap. Makasih Bu. Iya, Mas. Mas masuk duluan ya, Bu. Ya. Aku akan terus cari tahu soal ini.
Apa benar Mas Noah sengaja menabrak bidan Indah demi membungkamnya? Untuk revisi poin-poinnya, kira-kira kapan saya bisa cek? Kalau bisa hari ini kita selesaikan. Oke, good. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, meeting kita selesai dan selamat kembali bekerja. Baik, Pak. Baik. Makasih ya, saya tinggal dulu. Sama-sama, Pak. Iya, benar. Saya mau booking untuk besok malam. Iya, di jam 7 boleh. Oke, thank you. Besok anniversary gue sama Amira. Ya, walaupun gue gak bisa cuti, tapi paling enggak gue mau dinner sama istri gue. Oh iya, selesai kerja, gue mau cari hadiah deh buat Amira dan gue kasih ke dia saat dinner besok. Duh, ya Allah, bingung banget lagi. Ini aku milih model yang mana ya yang Mas Biru suka? Oh, atau kayak gini aja deh. Gimana kalau aku pergi ke mall aja? Biar bisa langsung lihat. Ya kan? Daripada kayak gini. Bu Amira. Imas bikinin jus melon buat Bu Amira. Allahu Akbar, makasih ya Imas. Hati-hati. Iya, Bu. Oh iya, Imas, nanti kamu siap-siap ya. Saya mau ke mall, kamu temenin saya. Kita ke mall, Bu? Iya, saya mau beli sepatu buat Mas Biru. Romantis banget. Kalau gitu Imas siap-siap ya, Bu. Dan akhirnya si kancil berhasil menipu buaya-buaya dan pergi dari sana dengan selamat. Ih, Arkana, kancilnya pinter banget ya? Iya, Mah. Iya, pinter banget kancilnya. Hebat kayak kamu, ya. Permisi, Bu. Ya, Sarni. Maaf, Bu. Arkana waktunya mandi. Oh, iya ya. Arkana, Arka, udah waktunya Arka mandi. Kita mandi yuk. Ayo, Mbak. Oh ya, Sarni. Suami saya di mana? Oh, masih ada di kamarnya, Bu. Kayaknya sih belum keluar. Oke. Arka, ayo, let's go. Kita main air. Yuk. Oke, awas pelan-pelan. Ya. Ya, sahabat Sarni dulu ya. Iya, Mama. Gitu dong. Aku ke kamarnya Mas Noah deh. Daripada nanti Mama jadi nanyain kenapa sampai sore aku masih ada di sini. Sekarang aku nggak punya pekerjaan, bahkan mobil. Aku sedang berada di titik terendah dalam hidup aku. Kamu ngapain kesini? Kamu lupa ya, Mas? Kan Mama nginep di rumah ini. Oh iya, kata Baron mobil kamu diambil sama kantor, Mas. Iya. Itu sih namanya karma ya. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Ya maksud aku, kamu kena karma. Karena kamu udah jadi suami yang pelit, gak pernah nafkain aku, makanya rezeki kamu itu jadi seret, Mas. Ferni, belum semenit ya? Belum semenit kamu masuk ke sini ketemu aku, udah bikin aku emosi. Loh kan, ucapan aku gak ada yang salah. Emang adanya kayak gitu kan, Mas? Tuhan itu balas kamu karena kamu selama ini udah zolim sama aku. Seenaknya aja Ferni ngata-ngatain aku. Padahal aku jadi seperti ini karena dia. Dulu,
Aku sampai nekat nabrak bidan Indah karena cinta aku sama Fernie. Pasti Mas Noah kesel banget sama aku. Tapi dia nggak berani teriak-teriak bentak aku karena ada Mama di sini. Siapa yang nelfon aku ya? Pak Bastian? Ya, halo Pak Bastian. Selamat sore Ibu Fernie. Saya punya berita penting, spektakuler, menggelegar. Oke, apa? Sepupu Ibu, alias Maudi, sekarang jadi tetangga baru saya deket kontrakan saya, Bu. Hah? Kok bisa? Kok bisa mau ditinggal di tempatnya Pak Bastian? Iya benar, Bu. Bu Fernie pasti ngusir dia kan, gara-gara info dari saya kemarin. Iya, memang saya usir. Tapi Bu, kenapa dia harus ngontrak deket rumah saya sih, Bu? Elah, tolong dong Bu Fernie, telepon dia, Bu. Usir dia, suruh pindah, jangan deket kontrakan saya. Ntar bisa ketahuan dong kalau saya tuh ternyata detektifnya Bu Fernie. Aduh, udah deh ya Pak Bastian. Mendingan sekarang Pak Bastian mikirin aja gimana caranya supaya Pak Bastian gak ketahuan sama Maudi. Ya, biarin dia tinggal di situ. Paham kan? Tapi Bu, saya perlu ditep. Udah dimatiin aja, kebiasaan nih Bu Fernie. Baru gue mau minta TF. Selin banget. Rasain kamu Maudi, sekarang hidup kamu jadi susah.